Baik, kita lanjut ke soal nomor 13, kimia unsur. Kita langsung baca soal ya. Unsur ini terdapat dalam suatu senyawa yang bermanfaat untuk menghilangkan bau badan, deodoran. Ion dari unsur ini dapat membentuk senyawa hidroksida dan bersifat amfoter. Kata kunci amfoter adalah bisa asam, bisa basa. Itu kalau udah sering belajar kimia unsur, maka jawabannya aluminium ya. Maka nomor 13 Al2O3 bersifat amfoter dan dia bisa digunakan untuk sebagai koagulan. Kemudian soal nomor 14, hubungan antara yang tepat antara unsur periode ketiga dan mineralnya serta pembuatannya ya. Natrium, dolomit itu MgCa, elektrolisis benar. Magnesium karnalit. Nah, jadi magnesium itu terdapat di dalam karnalit. Karnalit rumusnya adalah KMgCl3. Dan untuk membuat aluminium biasanya elektrolisis. Maka jawabannya adalah yang B. Kemudian kalau yang C-nya fosfor, pros itu belerang. Kontak itu H2SO4, klorin garam dapur. Kalau Wahler itu fosfor ya. Klorin sama dengan natrium itu di elektrolisis. Oke, nomor 15. Pengujian tes nyala terhadap cuplikan suatu unsur logam alkali dan alkali tanah menghasilkan warna merah jingga. Cuplikannya mengandung apa? Berarti kalau merah jingga itu sifat dari warna apa? Jadi kalau kita punya logam alkali, hari libur, naik kuda, Rabu, Kamis free. Warnanya merah, ungu, kuning. Merah, kuning, ungu, merah dan biru. Merah dan biru. Nah, berarti sini ada dua merah ya, yaitu Li merah, Rb juga merah. Tapi sini Rb nggak ada. Nah, jadi kemungkinannya adalah Li ya. Nah, coba kita perhatikan warna Mejiku hibiniu. Mejiku hibiniu. Merah, kuning. Nah, merah kuning diantaranya jingga, berarti merah, lithium merah jingga. Ungu, merah dan biru. Oke, jadi lebih tepat yang A ya. Nah, tapi barium, kalium, magnesium itu golongan 2A. Kalau golongan 2A, Be, beli mangga putih. Beli mangga putih, cari sirsak merah, bawang hijau. Nah, di sini ada kalsium dan strontium, dua-duanya berarti merahnya merah biasa ya. Berarti jawabannya adalah lithium, maka jawabannya ya yang A. Nomor 15. Nomor 16. Diketahui data 3 unsur periode ketiga, asam basanya, amfoter, asam basa, energi ionisasinya, jari-jarinya. Nah, unsur periode ketiga berdasarkan kenaikan nomor atom. Kalau sebenarnya kunci gampang sih. Basa kiri, asam kanan, amfoter tengah. Berarti ZXY. ZXY. Jadi kita langsung aja ya. Jadi dalam kimia, dalam golongan itu, semakin kanan itu adalah asam, misalnya H2SO4, HCl. Kalau di kiri-kiri basa, misalnya NaOH. Nah, di tengah-tengahnya berarti amfoter, bisa asam, bisa basa. Jadi basa berarti Z, amfoter dulu berarti X, dan asam berarti Y, ZXY. ZXY, maka jawabannya yang E. Kemudian soal selanjutnya, nomor 17, energi ionisasi periode ketiga dari kiri kanan semakin besar. Akibatnya apa? Nah, kalau energi ionisasi hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan sifat kereaktifan biasanya, mudah atau sukarnya melepas elektron.
Nah, sifat asam, sifat reduktor, oksidator, elektronegatifan, konduktor. Nah, kalau semakin kanan, reduktornya makin kuat karena reduktor mengalami oksidasi. Oke, sifat reduktor bertambah dari kiri ke kanan ke sifat konduktor panas bertambah, sifat asam bertambah, reduktor ke kiri makin berdampak oksidasi, oksidator ke kanan, berarti reduktor oksidator enggak juga ya, nggak ada lagi yang lain ya, berarti ke elektronegatifannya makin kecil, biasanya seiring sejalan. Konduktor hubungannya bukan ke energi ionisasi, maka nggak ada yang benar, berarti yang A jawabannya yang asam ya, jadi 17 A ya. Kemudian 18, dalam ion kompleks terdiri dari Cr, Na3 dan Cl-, maka yang benar yang mana? Nah, oke. Kalau kita punya ion kompleks terbuat dari Cr 3+, lalu ada NH3, lalu ada Cl-. Nah, ini muatannya berapa? Tergantung Cl-nya berapa buah. Jadi kalau NH3-nya berapa buah, Y-nya berapa buah, maka muatannya tambahin aja dengan ini. Ini, lalu NH3 0, lalu Cl-nya -1 kali Y. Nah, nanti jumlahnya muatannya sekian. Nah, misalnya yang A nih, Cr 3+, NH3 0, Cl -1, plus 3, -1, jadi yang A, plus 3 tambah 0, -1 sama dengan berapa? Plus 2 ya. Nah, benar. Nah, kalau yang B kita coba bandingkan yang B. Plus 3, NH3-nya 3 buah tetap 0, Cl-nya 3 buah, 3 kali -1, seharusnya 0 ya. Ini plus 3, maka ya caranya demikian, jadi nanti tinggal lihat aja caranya ya. Kemudian nomor 18, 19, unsur produk ketiga yang ferromagnetik. Ferromagnetik. Nah, sifat magnet kuat. Sifat magnetnya kuat. Biasanya Fe kobalt nikel. Fe kobalt nikel, maka jawabannya yang C. Agak hafalan dikit juga ya. Nah, kemudian terakhir nomor 20, suatu kobalt membentuk senyawa kompleks dan berbagai ligan, salah satunya adalah CONa36Cl3. Pernyataan yang benar, namanya apa, kationnya, bilangan oksidasinya berapa, Cl-nya atom besar, kemudian ligannya adalah 3. Oke, jadi nomor 20, nomor terakhir, kalau kita punya CO, NH3 kali 6, lalu ada Cl-nya 3 buah, maka yang bagian ion kompleks yang di dalam kurung, ion kompleks, yang di luar itu bukan ion kompleks, itu ion biasa. Nah, kalau ini kita ionkan, maka yang dalam kurung siku tidak berubah. CO NH3 6 kali tambah Cl-. Karena Cl- 3, maka ini 3 buah, 3 kali Cl-, 3-, maka ini positif 3. Gitu caranya ya. Kalau Cl-nya 2 di luar, maka 2 Cl-, maka ini positif 2. Nah, atom pusatnya yang CO, kemudian NH3-nya namanya ligan. Gitu ya. Dan ini muatan ion kompleksnya. Muatan ion kompleksnya adalah muatan atom pusat tambah ligannya tambah. Jadi kalau muatan atom pusatnya misalnya X tambah NH3 itu 0, maka 3 tambah 6 kali 0, 0 sama dengan plus 3, maka X-nya berapa? X-nya adalah positif 3 ya, muatan CO-nya gitu maksudnya.
berarti CO-nya positif 3. Nah, coba kita, kalau nama biasanya kali silang ya. Jadi kalau beri nama maka 6-nya ke kiri, kobalnya di belakang. Kalau 6 itu namanya heksaamin. Kobal, lalu plus 3 dalam rangka Romawi. Lalu yang di luarnya biasa, kayak nama biasa, Cl itu klorida gitu. Nggak pakai kloro gitu ya. Kalau kloro dia sebagai ligan. Dan dia nggak pakai trikloro karena dia di luar. Nama senyawa-nya adalah triamin heksa ya, heksaamin. Terdiri dari kation plus 1 salah, Cl-nya. Bilangan oksidasi atom besar adalah plus 3. Klorin berpegang atom besar CO ya. Ligannya 6 bukan 3. Jadi jawabannya yang C. Baik, demikian pembahasan dari kimia unsur. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.